Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rizka Andini dari kelompok 4 yang beranggotakan Anissa Siti Samsiah dan Siti Aisyah Rizky Amanda yang akan membahas tentang menu bar dan submenu pada menu bar pada Microsoft Word. Baiklah, saya di sini sebagai moderator. Langsung saja ke materi pertama yang akan membahas tentang home, insert, dan draw, dan desain. Anissa Siti Samsiah, kepadanya saya persilahkan. Baik, nama saya Anissa Siti Samsiah. Di sini saya akan coba menjelaskan menu yang ada di dalam Microsoft Word, yaitu ada Home, Insert, dan Draw. Saya akan menjelaskan Home terlebih dahulu. Pengertian dari Home sendiri itu adalah berisi tentang perintah-perintah untuk menyempurnakan dokumen yang dibuat, seperti mengatur jenis huruf, ukuran huruf, cetak tebal, miring, garis bawah, membuat nomor, pengaturan paragraf, dan lainnya. Kemudian di sini ada font. Di sini untuk kita mencari jenis-jenis font atau mengubah font yang kita mau. Seperti ini, di sini banyak sekali. Kemudian di sini ada ukuran fontnya. Kita bisa mengubah ukuran font yang kita mau. Lalu di sini ada bold, yaitu untuk menebalkan kalimat atau tulisan yang telah kita buat. Kemudian ini ada tanda miring untuk memiringkan tulisan yang kita maksud. Kemudian ada underline di sini untuk menggarisbawahi kalimat. Kemudian di sini ada A besar, ada A kecil. A besar untuk menambah ukuran huruf dan A kecil untuk mengurangi ukuran huruf. Nah, di sini ada namanya text highlight color ya, untuk mewarnai kalimat yang pengen kita warna. Nah, di sini ada di sini ini ada namanya bullet, yaitu memberi tanda urutan menggunakan simbol. Ini seperti ini. Lalu ini ada numbering untuk membuat penomoran yang agar teratur dan rapi. Kemudian di sini ada multiple list atau seperti campurannya. Nah, kemudian ini untuk tanda ini line left, ini sebagai tandanya untuk memberikan atau membuat kalimat kita itu berjajar di sebelah kiri. Kemudian ini ada center, itu untuk di tengah-tengah. Kemudian di sini ada line right, membuat kalimat atau huruf berada di sebelah kanan. Lalu di sini ada justify, yaitu untuk rata kanan kiri. Nah, kemudian di sini ada paragraf. Ada di sini ada line spacing, yaitu jarak antara per kalimat ya, per kata. Di sini kita bisa atur, ada single, ada line, dan lain sebagainya. Kemudian kita oke. Setelah kita selesai untuk mengubahnya. Kemudian ada menu insert.
Yaitu penjelasan dari Insight sendiri itu untuk menyisipkan atau memasukkan objek, yaitu berupa teks atau tulisan, bentuk, gambar, dan lainnya. Pertama, di sini ada cover page. Di sini ada cover page, digunakan untuk menyisipkan suatu bentuk halaman sampul seperti tanggal, nama dari pengarang, judul, ataupun informasi lainnya. Di menu cover page ini terdapat beberapa macam cover atau sampul yang bisa digunakan. Seperti ini tampilannya. Kemudian ada blank page, ya. Ini untuk digunakan menyisipkan suatu halaman kosong di antara halaman yang ada. Penomoran halaman yang dibuat pun akan berubah sesuai dengan urutan halamannya seperti ini. Ya. Kemudian di sini ada page break, mempunyai fungsi untuk memberikan ataupun menyisipkan tanda batas suatu halaman. Nah, seperti ini sama ya, bersama kayak blank page tadi. Kemudian di sini ada table ya. Table itu untuk menyisipkan atau memasukkan tabel dalam teks, dokumen, mengurutkan data, dan segala hal dalam teks dokumen, mengurutkan data dan segala yang berkaitan dengan tabel. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat seperti ini ya. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, kemudian ada pictures. Pictures itu untuk menyisipkan atau memasukkan tabel dokumen, mengurutkan data, segala hal yang berkaitan, memasukkan objek atau beberapa gambar. Kita bisa memasukkan gambar di sini di device, kemudian kita bisa mencari gambarnya di file ya. Setelah itu ada shape untuk menyisipkan atau memasukkan gambar-gambar bangunan atau berupa bentuk seperti persegi, lingkaran, seperti dan lain-lain. Terus di sini ada smart art, untuk menyisipkan atau memasukkan ataupun menampilkan diagram dan bagan pada gambar kerja Anda. Lalu di sini ada chart, untuk menyisipkan atau menampilkan chart wizard untuk pembuatan grafik di dalam dokumen Anda. Seperti ini. Nah, kemudian di sini ada link ya. Untuk menghubungkan suatu dokumen kepada dokumen lainnya agar saling terhubung. Kemudian di sini ada bookmark untuk membuat suatu petunjuk pada halaman buku yang sudah dibuat dan bisa juga disebut sebagai media penyimpanan. Lalu di sini ada cross reference, yaitu untuk memperbarui dokumen yang Anda buat secara otomatis tanpa manual. Lalu di sini ada header, seperti ini tampilannya, untuk menambahkan objek di bagian atas halaman, baik itu berupa teks maupun di gambar. Lalu ada footer, untuk menambahkan objek di bagian bawah halaman, baik itu berupa teks maupun gambar. Lalu ada page number, untuk memberikan nomor pada setiap halaman. Lalu di sini ada textbook. Nah, seperti ini tampilannya. Yaitu digunakan untuk menyisipkan kotak yang dapat diisi dengan teks atau tulisan.
Lalu ini ada quick parts ya. Ini kurang lebihnya. Itu digunakan untuk mengatur teks atau tulisan secara otomatis dan lainnya. Lalu di sini ada word art. Nah, seperti ini tampilannya. Untuk menyisipkan teks atau tulisan berupa huruf, angka, dan bergaya artistik ya. Terus di sini ada apa namanya? Bisa ya. Lalu di sini ada signature, digunakan untuk menyisipkan tanda tangan digital. Lalu di sini ada date and time, untuk memberikan tanggal, ya, tanggal. Lalu ini ada objek, yaitu digunakan untuk menyisipkan objek dengan ekstensi object linking embedded. Setelah itu di sini ada equation, digunakan untuk menyisipkan simbol-simbol persamaan terutama di dalam bidang matematika. Seperti ini. Lalu terakhir ada simbol untuk menyisipkan karakter khusus. Ini sekali ya. Nah, kemudian ada draw, itu untuk mengatur objek hasil dari pembuatan. Draw ini bisa digunakan untuk membuat gambar secara bebas ya. Ini. Nah, di sini ada eraser untuk menghapus objek gambar yang telah dibuat. Di sini ada pen white dan pen red ya, untuk sebagai ya, fitur atau alat menulis seperti ballpoint, pensil ataupun stabilo. Kemudian di sini ada pensil untuk menggambar dengan menggunakan pensil, seperti pensil ya. Nah, di sini ada pen highlighter untuk menggambar dalam mode stabilo. Kemudian di sini ada convert the ink to shape, yaitu digunakan untuk mengubah gambar menjadi bentuk dasar. Misalnya saat kita membuat coretan berupa lingkaran, walaupun lingkaran bulat sempurna, nanti secara otomatis akan berubah menjadi bulat yang presisi. Kemudian ada link to math. Link to math ini dipakai untuk mengubah coretan menjadi rumus matematika. Contoh, kita membuat coretan pi misalnya ya, maka secara otomatis akan berubah menjadi simbol. Nah, kemudian di sini ada insert, yaitu drawing canvas, untuk menambahkan kanvas baru ke dalam dokumen Word. Kemudian ada ink replay, ini untuk replay ya dari awal. Baiklah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu saya sendiri. Saya akan membahas tentang layout, reference, dan mailing. Yang pertama adalah layout. Di sini ada margin. Ini berfungsi sebagai mengatur batas atas, bawah, kanan, dan kiri tulisan pada dokumen. Yang ini ada orientation, mengatur posisi halaman menjadi bentuk portrait atau landscape. Selanjutnya ada size, mengatur ukuran kertas yang digunakan.
Lalu ada columns, mengatur kolom pada dokumen. Selanjutnya ada breaks, mengatur kontinuitas halaman maupun kolom. Terus selanjutnya ada line number, fungsinya untuk mengatur kontinuitas nomor baris teks. Lalu selanjutnya ada hyphenation. Fungsinya itu untuk memisahkan suku kata dengan tanda hubung secara otomatis. Nah, selanjutnya ada indent. Nah, ini fungsinya untuk mengatur batas kiri dan kanan tulisan. Left itu untuk mengatur batas kiri tulisan dan right itu mengatur batas kanan tulisan. Lalu di sini ada spacing. Nah, di sini ada before. Before itu untuk fungsinya untuk mengatur jarak tulisan dari paragraf sebelumnya. Sedangkan after mengatur jarak tulisan dari paragraf sesudahnya. Lalu di sini ada position. Fungsinya yaitu untuk mengatur posisi gambar terhadap tulisan. Lalu ada wrap text. Itu fungsinya untuk mengatur pelipatan tulisan sehingga ketika Anda menyisipkan gambar muka dapat mengatur gambar ini sesuai dengan keinginan Anda. Lalu di sini ada bring forward. Fungsinya untuk meletakkan sisipan objek gambar yang dipilih ke posisi paling depan. Lalu selanjutnya ini ada send backward. Fungsinya itu untuk meletakkan objek gambar yang dipilih ke belakang, ke paling belakang gitu. Lalu selanjutnya ada selection pane. Fungsinya untuk menampilkan panel navigasi objek. Nah, selanjutnya di sini ada align. Ini fungsinya untuk meratakan objek yang dipilih. Lalu selanjutnya ada group. Ini fungsinya untuk menyatukan beberapa objek yang dipilih. Lalu di sini ada rotate, memutar suatu objek gambar yang kita masukkan ke dalam dokumen. Selanjutnya saya akan membahas menu bar tentang referensi. Nah, yang pertama ada table of content. Ini fungsinya untuk mengatur daftar isi sesuai dengan yang diinginkan. Lalu di sini ada add text. Itu fungsinya untuk mengelola paragraf yang dipilih dalam kaitannya sebagai entry dalam daftar isi yang sudah dibuat. Lalu di sini ada update table. Itu fungsinya untuk memperbarui daftar isi. Lalu selanjutnya ada insert footnote. Itu fungsinya untuk menyisipkan catatan kaki atau rujukan yang berada di bagian bawah halaman atau footer. Lalu selanjutnya ada insert endnote. Itu fungsinya untuk menyisipkan catatan di akhir bab. Lalu selanjutnya ada next footnote. Itu fungsinya untuk memantau footnote dan endnote. Lalu selanjutnya ada show notes. Ini untuk memperlihatkan lokasi catatan baik footnote maupun endnote. Lalu selanjutnya ada search. Selanjutnya ada insert citation. Nah, ini fungsinya untuk menyisipkan kutipan langsung pada daerah kursor aktif. Nah, ini selanjutnya ada manage source. Ini berfungsi untuk mengelola seluruh sumber kutipan yang mungkin sudah disisipkan di semua segmen file dokumen. Selanjutnya ada style. Ini fungsinya untuk memilih bentuk bibliografi yang diinginkan. Lalu selanjutnya ada bibliografi. Ini fungsinya untuk menyisipkan daftar pustaka ke dalam file dokumen aktif. Selanjutnya ada insert table of ada insert caption. Ini fungsinya untuk membubuhkan keterangan seputar ilustrasi atau gambar yang sudah disisipkan. Lalu selanjutnya ada insert table of figures.
Ini fungsinya untuk menyisipkan daftar isi gambar yang disisipkan ke dalam dokumen. Lalu selanjutnya ada update table. Fungsinya untuk melakukan pembaruan terhadap daftar katalog gambar. Selanjutnya ada cross reference. Ini fungsinya untuk menyisipkan referensi silang. Lalu selanjutnya ini ada mark entry. Ini fungsinya untuk menandai masukan baru dalam dokumen. Lalu selanjutnya ada insert index. Ini fungsinya untuk menyisipkan daftar kata atau indeks ke dalam dokumen. Lalu selanjutnya ada update index. Ini fungsinya untuk memperbarui daftar indeks terkini. Lalu di sini ada mark citation. Ini fungsinya untuk menambahkan tulisan yang telah dipilih untuk dimasukkan ke dalam table of authorities. Selanjutnya ada insert table of authorities. Ini berfungsi untuk menyisipkan table of authorities pada dokumen. Selanjutnya saya akan membahas menu bar My Links. Nah, di sini ada envelopes. Ini berfungsi untuk membuat dan mencetak tulisan mengenai pengirim dan penerima surat pada amplop. Lalu selanjutnya ada labels. Ini untuk membuat dan mencetak tulisan pada label sesuai dengan bentuk dan ukuran label yang akan diberi tulisan. Selanjutnya ada Start Mail Match. Ini berfungsi untuk membuat surat yang dapat dikelola untuk banyak orang sekaligus. Selanjutnya ada Select Recipients. Ini berfungsi untuk membuat dan mengelola daftar penerima surat. Selanjutnya ada Edit Recipients List yang berfungsi untuk mengadakan perubahan pada daftar penerima surat. Selanjutnya di sini ada Highlight Menu File. Ini berfungsi untuk mengetahui dan mengubah adanya informasi yang salah terkait surat yang sedang dibuat. Selanjutnya ada Address Block. Ini berfungsi untuk memasukkan alamat tujuan pada surat yang dibuat. Lalu di sini ada Greeting Line. Ini berfungsi sebagai menambah nama sapaan dari penerima surat. Lalu selanjutnya ada Insert Image File. Ini fungsinya untuk memasukkan informasi tambahan tentang penerima surat. Terus selanjutnya ada Rules. Fungsinya untuk menambah dan menggabungkan keputusan tindakan pada surat dengan memanfaatkan penyimpanan awan atau cloud yang tersedia. Lalu selanjutnya ada Match Find. Ini fungsinya untuk memeriksa dan mencocokkan identitas penerima agar tidak terdapat penerima ganda. Lalu selanjutnya ada Update Labels. Ini fungsinya untuk memperbarui label surat sesuai dengan keadaan terkini. Lalu selanjutnya ada Preview Result. Ini Preview Result. Ini fungsinya untuk melihat surat beserta daftar penerima yang telah dibuat. Selanjutnya ada Find Recipient. Ini fungsinya untuk mencari identitas penerima surat sesuai dengan daftar penerima surat yang telah dibuat. Lalu selanjutnya ada Check for Errors. Ini fungsinya sebagai pemeriksa secara otomatis apakah ada kesalahan dalam surat yang telah dibuat. Lalu selanjutnya ada Finish Merge. Ini yang terakhir. Ini berfungsi sebagai melakukan tindakan lanjutan setelah surat yang dibuat sudah lengkap dan selesai dikerjakan. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang terakhir yaitu Siti Aisyah Rizky Amanda. Kepadanya saya persilahkan. Saya Siti Aisyah Rizky Amanda, pemateri terakhir. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Teh Alea dan Anissa. Di sini saya akan menjelaskan submenu tentang review. Review itu sendiri terdiri dari beberapa submenu, salah satunya ada reading and grammar,
itu tugasnya adalah mengecek ejaan tulisan yang benar sesuai dalam ejaan dan tataan bahasa termasuk penggunaan tanda baca yang baik. Terus ada lagi thesaurus, menampilkan alternatif kata dari teks yang diketikkan di dalam sel. Terus ada word count, itu menghitung jumlah halaman, kata, karakter tanpa spasi, karakter dengan spasi, paragraf, dan garis dari sebuah dokumen. Lanjut ke translate. Sini. Translate menerjemahkan tulisan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain. Misalkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, begitupun sebaliknya. Language itu mengatur bahasa tulisan yang dapat saling menerjemahkan. Lanjut ke new comment. New comment itu menambahkan komentar baru pada tulisan, kata, space kata, kalimat, ataupun paragraf. Terus ada delete-nya itu menghapus komentar yang sudah dibuat. Terus ada next-nya itu melihat komentar sesudahnya. Previous itu melihat komentar sebelumnya. Show comment itu menampilkan semua komentar yang sudah dibuat. Itu lanjut ke kelompok tracking. Ini. Itu ke tracking chart, melacak perubahan yang dibuat pada dokumen ini. Hal ini sangat berguna jika dokumen hampir selesai dan kita bekerja dengan orang lain untuk melakukan revisi atau memberi umpan balik. Ke simple markup. Memilih bagaimana kita ingin melihat perubahan di dalam dokumen. Terus ke show markup ini memilih jenis markup yang akan ditampilkan di dalam dokumen. Terus reviewing font ini menampilkan semua perubahan pada dokumen kita pada daftar. Lanjut ke kelompok charts. Activate ini klik untuk opsi operasional tambahan seperti menerima semua perubahan sekaligus. Reject ini klik untuk opsi opsional tambahan seperti menolak semua perubahan sekaligus. Previous berpindah ke perubahan yang dilacak sebelumnya. Ini next. Next itu berpindah ke perubahan yang diacak berikutnya. Lanjut ke compare. Compare berfungsi untuk membandingkan dua dokumen untuk melihat perbedaan di antara keduanya. Ini. Terus ke protect ini membatasi beberapa orang dalam mengedit dan memformat dokumen. Lanjut ke bagian menu view ini terdiri dari beberapa kelompok submenu, antara lain adalah read mode,
Merubah tampilan halaman dokumen menjadi bentuk yang mudah dan nyaman untuk dibaca. Selanjutnya, print layout memeriksa bagaimana dokumen akan terkunci saat dicetak. Terus ada web layout, melihat tampilan dokumen sebagai halaman web. Terus ada outline. Outline adalah melihat tampilan dokumen sebagai tampilan outline. Lanjut dengan draft. Draft melihat tampilan dokumen sebagai tampilan draft. Lanjut ke ruler. Ruler adalah menampilkan penyembunyian garis. Terus grid lines menampilkan atau menyembunyikan garis bantu lembar kerja. Terus navigation font, navigasi dokumen ke dalam bidding, frame, dan result. Terus ke zoom. Zoom itu memperbesar atau memperkecil tampilan dokumen sesuai keinginan. Ini 100%. Mengembalikan tampilan dokumen ke ukuran 100%. Jadi kalau kita zoom, terus nanti tinggal dikembalikan ke ukuran 100%, maka akan kembali ke ukuran semula. On fade. Menampilkan satu halaman dokumen. Multiple page ini menampilkan banyak halaman dokumen. Fade width menampilkan halaman dokumen sesuai ukuran komputer ataupun laptop. Lanjut ke window. Di sini ada new window. Nah, window adalah membuka dokumen kedua sehingga kita dapat bekerja di tempat yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Terus array all menumpuk jendela yang terbuka sehingga kita bisa melihat semua secara bersamaan. Split melihat dua bagian dokumen pada saat bersamaan. Terus view side by side ini membolak-balik dokumen dan melihat secara berdampingan sehingga kita dapat membandingkannya dengan lebih mudah. Terus ke ini scrolling ini membandingkan dokumen baris demi baris sama reset window position itu menempatkan dokumen yang kita bandingkan menjadi pendamping. Terus which window itu memindahkan dari satu jendela aktif ke jendela aktif lainnya. Terus macros ini berfungsi untuk memperlihatkan makros pada halaman tulisan Microsoft Word. Ini untuk help itu meminta bantuan kepada pihak Word itu sendiri. Sekian dari saya. Maaf jika banyak kekurangannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.